Bismillahirrahmanirrahim. Serial Pancasila numerik. Judul: Personifikasi Megaproyek 7 Benteng Pancasila, ANBI 1 sampai dengan ANBI 7. Tayangan ini merupakan rangkuman dari penjelasan masing-masing 7 benteng Pancasila yang telah ada, sedemikian sehingga pemahaman mengenai 7 benteng Pancasila itu menjadi utuh. Dalam konteks geopolitik global yang ditandai antara lain oleh disrupsi teknologi, perang ekonomi, konflik cyber, dan fragmentasi sosial, negara tidak lagi cukup dipertahankan melalui pendekatan militer konvensional. Negara, dalam hal ini NKRI, memerlukan sistem pertahanan baru yang sifatnya sistemik, multidimensional, dan berakar pada ideologi Pancasila. Ini menawarkan paradigma personifikasi negara, yakni NKRI dipahami sebagai tubuh manusia hidup, atau living body of the state. Nah, sementara megaproyek ANBI 1 sampai dengan 7 yang kepanjangannya adalah atas nama bangsa Indonesia 1 sampai dengan 7 berfungsi sebagai 7 benteng hayati, yang menjaga keberlangsungan hidup, kedaulatan, dan keadilan sosial bangsa Indonesia. Personifikasi megaproyek ANBI 1 sampai dengan ANBI 7 atas nama bangsa Indonesia 1 sampai dengan atas nama bangsa Indonesia 7. Nah, kita lihat 7 megaproyek, benteng Pancasila itu diumpamakan sebagai tubuh manusia, di mana terdapat ANBI 1 yakni kulit, ANBI 2 yakni darah, kemudian ANBI 3 yakni otak, ANBI 4 yakni syaraf, kemudian ANBI 5 yakni organ tubuh, ANBI 6 yakni tulang, tulang punggung, dan ANBI 7 yakni sel-sel tubuh. Nah, penjabarannya akan kita terangkan pada slide berikutnya. Melalui realisasi megaproyek ANBI 1 sampai dengan ANBI 7 yang merupakan 7 benteng Pancasila, maka adalah keniscayaan bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang tangguh, namun juga bangsa yang mencintai perdamaian dunia, menyongsong Indonesia Emas 2045. Bagaimana ANBI 1 sampai dengan ANBI 7 itu layak disebut sebagai benteng Pancasila bagi NKRI. Diandaikan NKRI sebagai tubuh manusia, sebagaimana pada gambar pada slide sebelumnya. Nah, pada bagian mana megaproyek ANBI itu berfungsi membentengi? Kita lihat ANBI 1 atas nama bangsa Indonesia 1 itu adalah Indonesia Stand for Perinet atau disingkat INA Perinet. Ini bagaikan benteng kulit tubuh manusia gitu. Dari badan NKRI, ini aspek wilayah negara, berupa dinding maya garis
perimetral zona ekonomi eksklusif. Atas nama bangsa Indonesia II atau ANBI II, yakni Garuda Jaya Nusantara, disingkat GJN. Ini bagaikan benteng darah dari badan NKRI, yakni aspek stabilitas dan ketahanan uang rupiah dan bank sentral. Kemudian ANBI III, yakni Indonesia Research Science dan Teknologi, disingkat dengan INARISTEK. Ini bagaikan benteng otak dari badan NKRI, yakni aspek kemandirian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. ANBI IV, yakni Sistem Intranet Bangsaku, disingkat SIB. Ini bagaikan benteng saraf gitu ya dari badan NKRI, yakni aspek jaringan informasi dan komunikasi rakyat. Lanjut ke ANBI V, Ibu Kota Negara Kementerian, disingkat IKM. Ini bagaikan benteng organ tubuh ya, dari badan NKRI, yaitu aspek regulator fungsi kenegaraan yang menyangga urusan rakyat. ANBI 6, Indonesia Backbone Network, disingkat INABACNet. Ini bagaikan benteng tulang punggung ya, dari badan NKRI, yakni aspek penghubung seluruh bagian di wilayah NKRI. Terakhir, ANBI 7, Permodalan Rakyat Semesta Bangsaku, PRS Bangsaku. Ini bagaikan benteng sel-sel ya, dari badan NKRI, yakni aspek usia produktif rakyat, yakni usahawan dan buruh. ANBI 1 hingga 7 atas nama bangsa Indonesia 1 hingga atas nama bangsa Indonesia 7 ya, sebagai 7 benteng Pancasila. Kita lihat ANBI 1 ya, Indonesia Stand for Perinet ya, INAPERINET, yakni benteng kulit tubuh. Nah, INAPERINET berfungsi sebagai kulit tubuh NKRI, yakni benteng terluar yang melindungi aspek kewilayahan negara ya, dalam ruang fisik dan digital. Ya. Fokusnya adalah pengamanan zona ekonomi eksklusif serta batas perimetral negara dalam konteks geoekonomi dan geocyber. INAPERINET ini terdiri atas 45 PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu ya, yang terdapat fasilitas radar batas zona ekonomi eksklusif NKRI, kemudian industri maritim, ya, kapal nelayan, dan kapal tol laut ekstra insuler. Sebagaimana kulit yang melindungi tubuh dari ancaman luar, ya, INAPERINET menjaga kedaulatan teritorial dan ekonomi Indonesia dari penetrasi asing, ya, eksploitasi sumber daya ilegal, dan pelanggaran batas maritim. Ya. Nah, di sini nilai Pancasilanya, ya, Persatuan Indonesia dan keadilan sosial. ANBI 2 atau atas nama bangsa Indonesia 2, Garuda Jaya Nusantara, GJN, yakni sebagai benteng darah. GJN atau Garuda Jaya Nusantara dianalogikan sebagai darah NKRI yang mengalirkan stabilitas moneter ya, dan ekonomi nasional. Proyek ini menopang ketahanan nilai rupiah, kedaulatan bank sentral, serta sistem keuangan nasional dari spekulasi global dan dominasi kapital asing. Tanpa darah yang sehat, ya, tubuh akan lumpuh. Nah, tanpa sistem moneter yang berdaulat, negara akan kehilangan kemampuan mengatur kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, maka
Indonesia tidak bisa lagi ya, mengikuti pasar uang dunia yang penuh riba dan kapitalis. Nilai Pancasilanya adalah keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan. ANBI 3 atas nama bangsa Indonesia 3 adalah Indonesia Research Science dan Teknologi, disingkat INARISTEK, yang merupakan ya, benteng otak. INARISTEK merupakan otak NKRI, ya, Pusat Kecerdasan Nasional dan Kemandirian Ilmu Pengetahuan. Ya, ketergantungan pada teknologi sains dan teknologi asing ya, sama dengan menyerahkan fungsi berpikir kepada pihak luar. Nah, sebagai benteng otak, INARISTEK memastikan Indonesia mampu ya, menghasilkan pengetahuan yang mandiri, penguasaan teknologi strategis, ya, demikian sehingga menjadi subjek, ya, bukan objek peradaban global. Nah, dalam hal ini, yang menjadi objek sasaran atau pelaku ya, adalah para calon sarjana, ya, para sarjana atau engineer, ya, dan juga peneliti Indonesia pada umumnya. Nilai Pancasila, ya, yakni ketuhanan, kemanusiaan, dan kemajuan yang beradab. ANBI 4 atas nama bangsa Indonesia 4, Sistem Intranet Bangsaku, disingkat SIB, yakni benteng syaraf. SIB berfungsi sebagai sistem syaraf NKRI yang menghubungkan rakyat melalui jaringan informasi dan komunikasi nasional yang berdaulat. Ya. Ini memungkinkan terjadinya transmisi data, kebijakan, dan aktivitas ekonomi rakyat tanpa bergantung kepada platform asing. Nah, dalam hal ini, dengan adanya intranet, ya, Bangsaku, ya, maka sistem komunikasi dan database digital startup yang berlaku atau ada bagi masyarakat industri dan swasta nasional itu sifatnya terpisah ya dari internet global, jadi captive gitu. Nah, ini penting sekali ya demi kerahasiaan data NKRI. Sebagaimana saraf yang menghubungkan otak dan organ, SIB menghubungkan ya negara dan rakyat secara langsung. Dalam hal ini nilai Pancasilanya adalah kerakyatan, ya, dan demokrasi partisipatoris. ANBI 5 atas nama bangsa Indonesia 5, Ibu Kota Negara Kementerian, disingkat IKM, ya, merupakan benteng organ tubuh manusia. IKM dianalogikan sebagai organ-organ vital negara yang mengatur fungsi kenegaraan, ya, seperti regulasi, pelayanan publik, ya, tata kelola nasional, dan seterusnya. Nah, ini direncanakan ada 34 ya, ibu kota negara kementerian yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Dan ini mencerminkan ya, atau manifestasi dari Sumpah Pemuda tahun 1928 ya, di mana ya, yang hadir dan berkontribusi pada saat itu adalah dari berbagai daerah di Indonesia yang diwakili oleh Yong-Yong atau anak-anak muda. Ibu Kota Negara Kementerian atau IKM ya, bukan sekedar pendistribusian ya fisik ibu kota ya, dari pusat ke daerah-daerah, melainkan juga sebagai rekonstruksi sistem organ negara ya, agar bekerja secara lebih efisien ya, kemudian terdesentralisasi
juga berorientasi pada kepentingan rakyat. Nah, nilai Pancasila yang muncul adalah pemerintah yang adil dan beradab. 6, atau atas nama bangsa Indonesia 6, Indonesia Backbone Network, disingkat INABACNET, sebagai benteng tulang punggung. Nah, INABACNET merupakan tulang punggung NKRI, ya, penghubung di seluruh bagian negara, ya, wilayah, ekonomi, logistik, ya, energi, dan data. INABACNET berupa jaringan kawasan industri, highway, railway, jalur kabel dan pipa yang menghubungkan di seluruh wilayah di Indonesia, ya, dan pulau-pulau besar, ya, termasuk juga pulau-pulau yang lebih kecil di seluruh wilayah Indonesia dengan kepastian yang setingkat, ya, dan sekemajuan, gitu, ya, merata, sama-sama maju. Tanpa tulang punggung, ya, tubuh akan runtuh, ya. Tanpa backbone nasional, Indonesia bakal terfragmentasi secara struktural. Nah, dalam hal ini nilai Pancasila adalah persatuan Indonesia. ANBI 7 atas nama bangsa Indonesia 7, permodalan rakyat semesta bangsaku, disingkat PRS Bangsaku, sebagai benteng sel-sel. PRS Bangsaku merupakan sel-sel hidup NKRI, yakni berupa rakyat usia produktif, ya, seperti usahawan atau pengusaha, buruh, petani, nelayan, ya, dan pelaku ekonomi rakyat lainnya. Pada prinsipnya, PRS Bangsaku itu melaksanakan kerjasama investasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat di seluruh wilayah NKRI. Nah, negara hidup dari sel-selnya. Jika sel dalam tubuh itu sehat, ya, maka tubuh akan menjadi kuat. Ya. Jika rakyat yang ada di wilayah Indonesia itu berdaya secara ekonomi, maka NKRI kokoh akan kokoh dari bawah, gitu, dari dasarnya, gitu. Nah, dalam hal ini nilai Pancasilanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Integrasi ANBI 1 hingga 7 sebagai sistem pertahanan Pancasila. Ketujuh ANBI itu tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk sistem hayati terpadu. Kegagalan satu benteng akan melemahkan keseluruhan tubuh negara. Inilah manifestasi Pancasila sebagai ideologi hidup, bukan sekedar slogan normatif. Epilog, megaproyek ANBI 1 hingga 7 atas nama bangsa Indonesia 1 hingga 7, yakni INAPERINET, Garuda Jaya Nusantara, INARISTEK, Sistem Intranet Bangsaku, Ibu Kota Negara Kementerian, INABACNET, PRS Bangsaku, layak disebut sebagai 7 benteng Pancasila karena 1. Menjaga fungsi vital NKRI secara sistemik. 2. Berpijak pada nilai Pancasila. 3. Menempatkan rakyat sebagai subjek utama. 4. Menghadirkan kedaulatan negara secara nyata, bukan simbolik. Pendekatan personifikasi semacam ini membuka jalan baru bagi perumusan kebijakan strategis nasional yang sifatnya lebih manusiawi, berdaulat, dan berkeadilan. Melalui realisasi megaproyek ANBI 1 sampai dengan ANBI 7 yang merupakan 7 benteng Pancasila, maka adalah keniscayaan bahwa bangsa Indonesia
akan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang tangguh, namun juga bangsa yang mencintai perdamaian dunia. Menyongsong Indonesia Emas 2045. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.